Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang luar biasa, yang selalu hadir di tengah pujian dan penyembahan umatnya. Boleh katakan amin saudaraku. Dan hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang judulnya adalah The Power of Prophetic Words atau kuasa perkataan profetik. Sesungguhnya khotbah ini sudah pernah saya sampaikan waktu Unlimited Conference kemarin, waktu UC bulan yang lalu. Tapi Pak Obaja ngomong bahwa ini sesuatu yang penting sekali dan perlu dibagikan kepada semua jemaat. Jadi bukan cuma peserta UC saja, tapi kepada kita semua. Dan saya menyadari saudaraku bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Karena juga sejak dari UC sampai sekarang saya boleh melihat sendiri bagaimana tangan Tuhan itu bekerja. Ya, setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, setiap kali saya melayani dan setiap kali saya berdoa, saya melihat semakin banyak dan semakin banyak kuasa Allah didemonstrasikan. Mujizat-mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, doa-doa dijawab. Dan perkara-perkara keajaiban, perkara-perkara ajaib yang luar biasa Tuhan kerjakan. Jadi saya mau ngomong begini sama saudara, sepanjang ibadah ini siap-siap terima mujizat. Amin. Kalau ada iman di hati saudara, sementara saudara dengar khotbah ini, saya mau katakan, pasti Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan pasti dia lebih dari mau mendengar doa dan menjawab iman kita. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Beritahu kiri kanan saudara, siap terima mujizat. Beritahu kiri kanan kita jangan ngantuk. Amin. Ya, siap terima mujizat. Siapa yang siap terima mujizat? Katakan saya. Katakan saya mau. Katakan saya siap. Katakan dalam nama Yesus. Saya terima mujizat. Saya terima kesembuhan. Saya terima berkat Tuhan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk berdoa dalam dimensi profetik dengan menggunakan kuasa perkataan profetik. Karena ini akan memberi kuasa di dalam doa-doa kita, mengubah doa yang biasa jadi doa yang penuh dengan kuasa. Saya berdoa mulai hari ini, doa saudara bukan lagi doa yang kosong. Ketika saudara berdoa, ada sesuatu terjadi. Ketika saudara berdoa, pemulihan keluarga terjadi. Ketika saudara berdoa, sakit penyakit yang ada di tubuh saudara, yang obat tidak bisa sembuhkan, yang dokter ngomong harus tergantung seumur hidup dengan obat, saya mau katakan dalam nama Yesus disembuhkan. Terima kesembuhan. Anda percaya? Tapi kita harus belajar menggunakan kuasa perkataan profetik. Ini yang diajarkan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Jadi kalau melihat situasi yang enggak baik, jangan ngomong, asal ngomong menjelaskan betapa tidak baiknya situasi itu. Tetapi sama-sama kita berkata, gunakan perkataan kita untuk melepaskan kuasa profetik, kuasa Roh Kudus untuk mengubah keadaan itu.
Mari kita baca bersama di dalam Yeskiel 37 ayat 1 sampai 13. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Ini penting sekali. Sementara Anda dengar khotbah, saya harap roh saudara terbuka lebar-lebar untuk Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Jadi saudara minta sama Tuhan, Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Amin. Karena kepenuhan Roh Kudus itu kunci melepaskan kuasa perkataan profetik. Kalau kita cuma sekedar ngomong sendiri, kecil kuasanya. Tapi kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, besar kuasanya. Amin. Jadi minta Roh Kudus untuk meliputi saudara, memenuhi saudara dengan kuasanya, dengan urapannya. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu gimana? Amat kering. Nah, nanti waktu saudara baca ayat ini saudara harus menyadari. Tulang-tulang kering itu bisa bicara banyak hal dalam hidup kita. Tulang kering itu bisa bicara tentang kehidupan rohani yang kering. Bisa bicara juga tentang doa kita yang selama ini kering dari kuasa. Doa tapi seolah-olah enggak ada apapun yang terjadi. Bisa bicara tentang kesehatan yang kering. Isinya sakit penyakit terus datang. Gantian, silih berganti. Bisa bicara juga tentang pekerjaan saudara yang sedang kering. Mungkin dunia sedang ngomong itu karena gejolak dolar, karena krisis, karena apapun itu sehingga ordernya kering, pekerjaannya kering, keuangannya kering. Atau mungkin ada yang, nah ini saya rasakan ini, Roh Kudus taruh ini di hati tiba-tiba. Ya sudah menikah sekian lama tapi seolah-olah pernikahannya kering, gak ada, jadi buah kandungannya kering. Sehingga gak bisa punya anak. Saya mau ngomong sama saudara, ini saya tahu pasti Roh Kudus akan kerja. Akan ada orang-orang di tempat ini terima mujizat. Akan ada suami istri di tempat ini yang selama ini Anda belum bisa punya anak. Tuhan jawab saudara. Terima jawaban doa, terima mujizat saudara. Amin. Tulang-tulang itu amat kering. Ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Buat saudara yang pekerjaan dan keuangannya sudah kering, bisa enggak dihidupkan kembali? Kesehatannya yang kering, bisa enggak dihidupkan kembali? Saudara, ini satu pertanyaan. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nah sekarang ayat 4 saudara perhatikan. Bagaimana Tuhan mengajari Yeskiel untuk mengubah situasi itu. Lalu firman-Nya kepadaku, apa firman-Nya? Bernubuatlah, semuanya katakan bernubuatlah. Oh lebih keras katakan bernubuatlah. Kalau mau berubah tulang kering jadi hidup mesti gimana? Mesti gimana? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Anda perlu ucapkan firman Tuhan kepada pekerjaan yang kering, kepada keuangan yang kering, kepada kesehatan yang kering, kepada keluarga yang kering, kepada pelayanan yang kering. Perlu diucapkan firman Tuhan, bernubuatlah. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan curhat kemana-mana betapa keringnya hidup kita. Semuanya katakan bernubuatlah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu
supaya kamu hidup kembali. Sementara khotbah ini berlangsung, saya tahu nafas hidup sedang diberikan. Nafas hidup sedang diimpartasikan. Angin Roh Kudus sedang berhembus atas tulang-tulang kering, atas pekerjaan yang kering, atas kehidupan rohani yang kering, atas kesehatan yang kering. Terima nafas hidup. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku apa? Lebih keras aku apa? Paling keras aku apa? Bernubuat seperti apa? Diperintahkan kepadaku. Jadi itu diperintahkan, bukan cuma disarankan. Diperintahkan buat yang mau mengubah situasinya yang kering supaya bisa hidup kembali. Ini perintah Tuhan, bernubuatlah. Oke? Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Tahukah saudara ketika Anda menggunakan kuasa perkataan profetik dan mulai menubuatkan supaya nafas hidup datang atas situasi saudara yang kering. Kadang-kadang situasi tidak langsung begitu saja berubah. Jadi ada tahapannya. Makanya saudaraku, ayat 9 perhatikan. Maka firman-Nya kepadaku apa? Bernubuat. Jadi ini diulang-ulang lagi. Bernubuatlah. Bernubuatlah. Disuruh lagi bernubuat. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah. Hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Saat ini nafas hidup masuk di dalam pekerjaan saudara. Masuk di dalam keuangan saudara. Masuk dalam kesehatan saudara. Masuk dalam pernikahan saudara. Masuk di dalam kelompok sel saudara. Masuk di dalam gereja kita hidup. Terima angin Roh Kudus. Tepuk tangannya yang lebih meriah, yang lebih meriah. Sementara sudah tepuk tangan, nafas hidup sedang masuk dalam hidup saudara. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Berapa banyak orang dalam situasi masalahnya ngomong, aduh sudah habis saya, karir saya habis. Keluarga saya, pernikahan saya nggak ada harapan. Kesehatan juga sudah habis. Kata dokter tidak ada harapan, tidak bisa sembuh. Saya mau ngomong sama saudara, selama mereka ngomong seperti itu, ternyata mereka tambah tergeletak dan tulangnya tambah kering. Tapi perubahan terjadi ketika mereka bernubuat. Ayat 12, oleh sebab itu bernubuatlah. Sekali lagi diulang-ulang terus, bernubuatlah. Dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Bahkan sudah mati dikubur, orang ngomong sudah tidak ada harapan. Mari kita lihat, itu pun disuruh menubuatkan. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Lihat ke depan sini, yang keuangannya sudah masuk kubur. Hari ini angin Roh Kudus berhembus dan dibangkitkan hidup kembali. Pengharapan yang baru datang dalam hidup saudara. Yang pekerjaannya rasanya sudah gak ada harapan, hutang sudah menenggelamkan saudara. Dan boleh dikatakan secara manusia, perhitungan manusia tamat riwayatnya. Tapi hari ini nafas hidup masuk dalam pekerjaan, di dalam keuangan saudara. Dihidupkan, dihidupkan. Kesehatan saudara dihidupkan. Masa depan saudara dihidupkan. Impian yang sudah kandas dihidupkan. Pernikahan yang sudah kering dihidupkan. Cinta yang sudah mati dihidupkan kembali. Disuruh bernubuat. Karena itu kuasanya besar sekali. Kuasanya sangat besar sekali. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika saudara berdoa, jangan doa biasa-biasa. Jangan doanya pasif. Tahukah saudara, doa itu kita bekerja dalam roh. Coba semuanya katakan bekerja dalam roh. Semuanya katakan berdoa adalah bekerja dalam roh. Kenapa? Karena waktu saudara berdoa, kalau saudara ngerti berdoa yang benar, maka saudara akan berdoa menggunakan kuasa perkataan profetik seperti Yeskiel tadi. Dia sedang berdoa, dia bernubuat. Bernubuat itu kerja dalam roh. Sehingga yang mati dihidupkan. Sama halnya ketika saudara berdoa. Menggunakan kuasa perkataan profetik. Profetik, profesi. Itu berasal dari kata pro dan panai. Yang artinya mengatakan sebelum. Itu profesi. Ya, jadi sebelum itu jadi, kita perkatakan dulu. Dan bahkan sebenarnya artinya memperkatakan supaya jadi. Oke, supaya yang tidak ada jadi ada. Saat ini saya perkatakan dalam nama Yesus, kesembuhan ada. Kesembuhan ada. Dalam nama Yesus, dalam hidupmu ada masa depan. Ada berkat-berkat yang melimpah. Ada penyertaan Tuhan. Ada pengurapan Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada kebangkitan terjadi. Kebangkitan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Itu perlu dinubuatkan. Seperti Allah menciptakan dunia ini. Dia gunakan kuasa perkataan profetik. Jadilah terang. Maka jadi tumbuhan. Bukan ya. Jadilah terang. Yang jadi terang. Jadilah binatang. Yang jadi binatang. Jadi saudara harus tahu Allah yang sama yang sudah ada di atas permukaan bumi ini. Tapi yang jadi apa adalah yang dia perkatakan. Makanya orang kalau di dalam situasi yang susah, dalam keadaan ekonomi yang susah, ngomongnya kemana-mana selalu cerita, ngomongnya aduh susah, sekarang sepi, order gak bisa, Anda harus hati-hati sekali. Karena sebenarnya tanpa Anda sadari, Anda sedang menubuatkan, tapi sesuatu yang salah. Hari ini saya mau perkatakan, untuk jemaat di tempat ini, diberkati, engkau diberkati. Dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu tidak tergantung situasi keadaan. Tidak tergantung sama dunia, ekonomi naik apa turun, dolar apa turun, orang lain baik apa tidak baik. 1.000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan. Tapi engkau tetap teguh berdiri, engkau tetap maju, engkau tetap naik dan tidak turun. Engkau tetap diberkati. Yes, bahkan sepanjang khotbah ini berlangsung berkat sedang datang, berkat sedang datang, berkat sedang datang, berkat sedang datang. Tahukah saudara, dari Yusi sampai hari ini
Sampai kemarin saya sebelum berangkat ke sini, dari UC, artinya bulan lalu sampai sini. Setiap kali saya selesai khotbah, saya selalu dapat kesaksian. Sepanjang ibadah berlangsung, selesai ibadah, mujizat-mujizat terjadi. Dan itu berapa banyak orang yang cerita ngomong bahwa pulang selesai, order begitu banyak datang. Tadinya sepi, ngomongnya dolar, ngomongnya wah situasi sepi. Tapi begitu saja mujizat terjadi. Tiba-tiba order datang, tiba-tiba 1 bulan full, 2 bulan ordernya full. Saudaraku, tiba-tiba datangnya seperti Petrus semalaman menangkap ikan. Dan kemudian sama Yesus tiba-tiba perahunya dibuat penuh. Jadi kalau saudara percaya, Anda harus ngerti ini ibadah bukan biasa-biasa. Kalau ada iman di hati saudara, di ibadah ini perahumu dibuat penuh. Terima berkat mujizat Tuhan. Terima kesembuhan saudara. Terima pengurapan baru. Terima terobosan. Terima kemenangan. Dan terima jawaban doa terjadi sesuai dengan iman saudara. Amin. Itu doa profetik. Menjadikan yang tidak ada jadi ada. Seperti waktu Tuhan ngomong sama Gideon. Pertama kali Tuhan ketemu Gideon. Gideon itu kayak tulang kering. Dia orang yang minder, rendah diri, merasa gak bisa apa-apa, masih sangat muda. Saudaraku, cara Tuhan mengubah Gideon yang kondisinya seperti itu tidak sekedar menasehati. Berapa banyak dari kita dinasehati seperti apapun, kita ngerti harusnya enggak gitu, harusnya begini, tapi kita seolah-olah tidak punya kuasa untuk berubah. Ya sudah kita gitu terus. Coba Anda lihat cara Tuhan merubah Gideon. Orang tua di sini kalau saudara mau anak saudara berubah, saudara perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan ngomong datang sama Gideon, Tuhan langsung ngomong, Gideon, kamu pahlawan yang gagah berani. Untuk si penakut itu, orang rendah diri itu, dia gak ngomong, kamu rendah diri sih, kamu harusnya gak gitu. Kalau Tuhan ngomong seperti itu, Gideon tidak berubah. Tulang kering tetap tulang kering. Lihat cara Tuhan mengubah selalu konsisten dalam Alkitab. Saya bisa bukakan terus menerus. Untuk Gideon yang seperti itu Tuhan merubahnya dengan cara bernubuat. Tuhan lawan itu roh ketakutan, keminderan, rendah diri. Tuhan lawan, kamu pahlawan. Kamu gagah berani. Kamu gagah perkasa. Kamu dipakai untuk perkara-perkara besar. Kamu punya rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Yes, itu perkataan diucapkan. Dan sampai Gideon tangkap terima, aku pahlawannya gagah perkasa. Di situ terobosan terjadi. Di situ orang minder itu berubah jadi pahlawan besar bangsa Israel. Akan ada orang-orang di tempat ini, Tuhan pakai saudara jadi pahlawan untuk keluarga saudara. Jadi pahlawan untuk kelompok saudara. Jadi pahlawan untuk gereja saudara. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan turun dalam hidup saudara. Di sini semuanya pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Pahlawan doa yang gagah perkasa. Pahlawan pemuji dan penyembah yang gagah perkasa. Pahlawan yang dipakai Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan membawa lawatan Allah dahsyat untuk kota Solo. Untuk Indonesia. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Pahlawan. Pahlawan. Anda bukan orang biasa ketika engkau berkata-kata, perkataanmu penuh dengan kuasa. Ketika engkau berdoa, mujizat terjadi. Ketika engkau mengucapkan perkataan profetik, kesembuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Lebih keras katakan amin. Paling keras katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Jadi. Anda harus menyadari ada kuasa dalam perkataan profetik. Dan saya berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus, semua penghalang-penghalang yang menghalangi Anda mengerti firman Tuhan hari ini dilenyapkan. Karena Anda harus tahu ini khotbah hari ini khotbah roh. Khotbah roh, Anda harus tahu dalam alam spirit itu akan ada perlawanan.
Iblis akan berusaha membutakan mata rohani kita sehingga kita nggak bisa ngerti. Karena sebagian orang dengar khotbah kalau masih dibutakan oleh penghulu di udara, nggak bisa ngerti. Ini ngomong apa ya nih, khotbah ini ngomong apa. Tapi saya berdoa semua mata rohani kita dicelikkan. Pikiran kita disingkapkan. Sehingga saudara bisa nangkap khotbah hari ini. Dan Anda mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. 3, kuasa perkataan profetik. 1, perkataan profetik menguatkan orang yang mendengarkan. Jadi kalau saudara mengucapkan perkataan profetik, yang lemah dikuatkan. Amin. Yang tidak berdaya jadi pahlawan. Kita baca 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai ayat 2. Terus lompat ayat 7 sampai ayat 8. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Jadi selalu kuncinya dihinggapi, dilingkupi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini enggak bisa tidak, Anda harus terima kepenuhan Roh Kudus. Ia pergi menemui Asa, ini rajanya, Raja Asa, dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Dalam nama Yesus ada upah buat doa saudara. Ada mujizat buat doa saudara. Ada kesembuhan buat doa saudara. Ada kemenangan buat usaha saudara. Amin. Lanjutkan ayat 8. Ini kuncinya, perhatikan baik-baik. Ketika Asa mendengar apa? Perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu. Lihat saudaraku, apa yang terjadi? Iya ini siapa? Asa, Raja Asa yang gimana keadaannya? Yang sudah lemes, merasa gak berdaya, merasa lemah, gak bisa apa-apa. Begitu dengar perkataan profetik, perkataan nubuat disampaikan. Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Wow. Jadi yang tadinya sudah lemes, begitu nabinya, Nabi Asaria mengucapkan perkataan profetik. Kamu kuat, terima upah untuk usahamu, tetap semangat. Maka orang lemah ini bangkit, raja yang sudah merasa gak bisa ini, dia bangkit dalam iman. Dia hancurkan mezbah-mezbah yang tidak benar. Dia bangun buat Tuhan, dia perbarui buat Tuhan. Dan terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Semuanya itu dimulai dari perkataan profetik. Sama persis seperti Gideon. Yang minder-minder, yang gak bisa apa-apa. Begitu Tuhan ngomong perkataan profetik. Gideon bangkit. Orang minder ini jadi pahlawan. Orang minder ini bisa menghancurkan mezbah Baal. Orang minder ini bisa ngomong dan perkataannya didengar. Orang-orang Israel yang lain datang dan menyertai dia. Mereka berperang dengan 300 orang dan bisa mengalahkan puluhan ribu orang. Dimulai dari perkataan profetik. Saya mau perkatakan di sini orang-orang yang diurapi Tuhan,
yang hidupnya punya dampak yang besar. Perkataan saudara, kesaksian saudara disertai Roh Kudus. Ketika engkau bersaksi, orang dijamah oleh Roh Kudus. Orang percaya Yesus, orang bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, jiwa-jiwa diselamatkan. Kelompok saudara berlipat kali ganda. Tempat ini, ibadah ini penuh. Kursi-kursi yang masih kosong penuh. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Tahukah saudara, ini kuasa perkataan profetik. Kalau enggak dipakai, ya enggak ada apa-apanya. Kuasanya ada tapi enggak dipakai, maka enggak diaktifkan. Jadi saudara perlu gunakan kuasa perkataan profetik. Ini yang terjadi di Pondok Daud. Hari-hari ini kita banyak bicara Pondok Daud. Kita baca 1 Tawarik 25 ayat 1. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat. Lihat nih di Pondok Daud. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Bahkan di ayat-ayat yang berikutnya kalau Anda baca, mereka bernubuat di bawah petunjuk raja. Jadi menggunakan kuasa perkataan profetik. Kenapa Pondok Daud hebat sekali? Karena ada dimensi profetik. Itu bukan cuma doa biasa, pujian biasa, penyembahan biasa. Tapi di dalam Pondok Daud di zaman itu doa profetik yang digunakan. Pujian profetik, penyembahan profetik yang digunakan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Anda harus tahu, itu bukan nyanyian biasa. Waktu dinyanyikan di Pondok Daud, itu Allah bangkit, bersorak, ya Allah bangkit. Musuh diserahkan, musuh dikalahkan. Kemenangan terjadi. Makanya saudaraku, Anda akan melihat tentara-tentara Daud perang di garis depan. Tetapi di Pondok Daud yang terjadi Allah bangkit, bersoraklah. Sementara yang prajuritnya maju ke depan, di Pondok Daud nyanyi kayak gitu. Itu perkataan profetik. Maka Allah mendahului para prajurit yang ada di garis pertempuran. Dan Allah mengacaukan, menyerakkan musuh-musuh mereka. Dan memberikan kemenangan yang kilang gemilang. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kenapa? Karena ada perkataan profetik. Makanya di Pondok Daud itu luar biasa sekali. Orang kalau datang loyo, nggak cuma sekedar nyanyi aja. No, dinubuatin yang lemah berkata aku pahlawan. Yes. Jadi dinubuatin, makanya dirubah situasi. Yang lemah dibangun, diberkati, penyertaan Tuhan jadi. Makanya zaman Daud, bangsa Israel mengalami kejayaan. Puncak kejayaan. Jadi saya ingin ajak saudara serius bangun Pondok Daud. Di tempat ini kita bersyukur, di gereja kita di Solo. Selama 10 tahun kita sudah membangun Pondok Daud. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi Tuhan bicara sama saya, saudaraku, bahwa akan ada gelombang yang kedua untuk Pondok Daud dibangun lebih masif, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ini 2 minggu yang lalu waktu kami dalam perjalanan di India, tepat hari Minggu juga. Di base, Pak Obaja dengerin live streaming khotbah di tempat ini. Saya di bis, saya sedang dengerin. Dan saya terima rema dari Tuhan. Roh Kudus bicara melalui khotbah 2 minggu yang lalu. Kalau saudara masih ingat, waktu itu ada Raja Yosafat.
kemudian ada Raja Yoram, dan juga ada raja dari Edom. Mereka bersatu melawan mana? Moab. Tapi selama 7 hari perjalanan mau perang, 7 hari nggak dapat air. Saya mau tanya, kalau nggak ada air, tentaranya kuat apa lemes? Lemes. Kalau mau perang, menang apa kalah? Kalah. Makanya Yoram langsung ngomong, celaka nih, mati, mampus, habis kita. Tapi tidak dengan Yosafat. Yosafat ngomong, tidak adakah di sini nabi yang dengan perantaraannya kita dapat petunjuk Allah, firman Allah. Yosafat ini tahu satu hal yang banyak orang nggak tahu. Kalau dalam situasi terdesak, jangan ngomong celaka. Tapi dalam situasi terdesak, cari firman. Cari rema. Anda yang sedang dalam situasi terdesak di pekerjaan, di kesehatan, Anda tidak butuh woro-woro kemana-mana ngomong-ngomong betapa buruknya keadaan saudara. Karena semakin Anda ngomong gitu semakin meneguhkan kejatuhan saudara. Yang Anda butuhkan firman. Yang Anda butuhkan rema. Dan kemudian dia mendengar di situ ada Elisa. Singkat cerita mereka datang. Akhirnya Elisa diliputi oleh Roh Allah. Elisa mulai bernubuat. Dan Elisa ngomong, bangun parit. Gak akan turun hujan, tapi parit-parit yang kamu bangun akan dipenuhi sama Tuhan. Saudaraku, mereka taat, mereka bangun parit-parit. Parit-parit itu berarti lebih dari satu, benar? Ya. Dan benar terjadi kiriman air dari arah Edom, parit-parit itu penuh. Wow. Jadi bangun parit. Waktu saya dengar perikop itu dibacakan, Roh Kudus ngomong. Kalau remanya untuk Yosafat bangun parit-parit. Rema untuk gereja kita bangun Pondok Daud. Bangun Pondok Daud. Mau lawatan Allah yang dahsyat terjadi? Mau mujizat-mujizat terjadi? Mau kesembuhan ilahi didemonstrasikan? Mau ada keajaiban-keajaiban dimanifestasikan di tengah-tengah kita? Bangun Pondok Daud. Katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Ini sama persis seperti janda nabi yang terlilit hutang. Anaknya mau dirampas. Jadi budak. Nabi Elisa yang sama ngomong apa? Sama janda itu. Kumpulkan bejana-bejana. Karena seberapa banyak kamu bangun bejana, Tuhan akan penuhi. Itu sama seperti Petrus yang semalaman menangkap ikan gak dapat apa-apa. Tuhan Yesus ngomong tebarkan jalamu. Kata jala di Alkitab bahasa Inggris cuma jala. Tapi di Alkitab bahasa Inggrisnya itu ditulis nets. Ada S di belakangnya berarti itu plural. Berarti itu jamak. Berarti itu jala-jala. Karena kalau nebarin jalannya kecil cuma satu. Ya dapat sih tapi segitu. Tebarkan jala-jala. Wah, dapatnya banyak. Sampai dibantu perahu satu lagi penuh. Saya yakinkan saudara, itu kalau yang datang 7 perahu, 7 pasti penuh. Seperti janda Nabi itu, dikumpulin 7 bejana penuh, 10 penuh. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak terbatas. Kalau kepada Yosafat remanya bangun parit-parit. Kepada janda Nabi itu remanya kumpulkan bejana-bejana. Kepada Petrus remanya tebarkan jala-jala. Kepada jemaat keluarga Allah remanya bangun Pondok Daud. Jangan sedikit, yang banyak, semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Nanti Anda akan lihat ya. Saudara dengarkan perkataan saya ini. Nanti jemaat dan pelayan Tuhan yang komit di Pondok Daud dan yang tidak terima mujizatnya akan berbeda. Karena janda yang sama ketika mengalami mujizat, kalau dia ngumpulin 1 bejana dan dia ngumpulin 10 bejana, mujizatnya sama apa beda? Sama-sama mujizat terjadi, tapi skalanya berbeda. Saya doa di tempat ini tidak ada yang terlewat. Semuanya terima mujizat, terima lawatan, bukan sedikit, bukan kecil, banyak, masif terjadi dalam hidup saudara. Bangun Pondok Daud, minimal Anda seminggu sekali.
Pondok Daud. Gak ada yang amin? Saya ulangi sekali lagi, minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Akan ada di tempat ini seminggu 2 kali. Akan ada seminggu 3 kali. Dan kita akan melihat kesaksian di tempat ini akan dilipat gandakan. Bagaimana Tuhan kerja, bagaimana Tuhan jawab doa, bagaimana terobosan terjadi, bagaimana mujizat terjadi. Amin. Coba katakan kiri kanan saudara, bangun Pondok Daud. Katakan bangun Pondok Daud. Amin. Yang ketiga. Yang kedua. Perkataan profetik akan membangun dan menjadikan sesuatu. Ya. Jadi ceritanya pada waktu itu, bangsa Israel di zamannya Esra, saat itu Zerubabel, Yesua, Hagai dan Esra, para pemimpin Israel, yang kembali dari pembuangan, mereka mau membangun kembali bait suci. Ya, nah mari kita lihat apa yang terjadi. Esra 4 ayat 23 sampai 24. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, Panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi. Lihat ya saudaraku ya. Dengan apa? Kekerasan. Mereka memaksa orang-orang itu apa? Menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia. Jadi mereka sedang berjuang membangun kembali tetapi dihentikan dengan paksa. Berapa banyak di tempat ini Anda sedang memperjuangkan sesuatu dan dihentikan. Anda sedang memperjuangkan impian saudara, visi saudara, dihentikan. Anda sedang membangun keluarga, dihentikan. Anda sedang memperjuangkan karir, dihentikan. Anda sedang mengembangkan kelompok sel, dihentikan. Anda sedang mengusahakan keselamatan untuk keluarga saudara, tetapi seolah-olah dihentikan. Gimana caranya mengatasi situasi itu? Sekarang, Esra pasal 5. Lihat, ayat 1 sampai 2. Tetapi, lihat, Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu, apa yang mereka lakukan? Mengeluh, tidak mengubah keadaan. Bersungut-sungut, memperparah. Mereka apa? Bernubuat. Kalau Anda mau keadaanmu berubah, stagnasi ada breakthrough, bernubuat. Semuanya katakan bernubuat. Lebih keras katakan bernubuat. Kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Mari kita lihat hasilnya ayat yang kedua. Perhatikan semuanya ayat yang kedua. Pada waktu itu apa? Mulailah yang sudah berhenti begitu dinubuati. Sekarang mulailah Zerubabel dan Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Tuhan. Nabinya ngerjainnya apa? Nubuat yang sudah terhenti sekarang hidup lagi. Proyek ini jalan lagi. Mulai lagi. Dalam nama Allah Israel. Dan terjadi begitu dinubuati. Yang sudah mentok gak bisa gerak. Jalan lagi. Lanjutkan pasal 6 ayat 14. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan apa? Lancar. Lihat dengan lancar kok bisa? Tadinya sudah terhenti. Dengan lancar digerakkan oleh nubuat. Saya beritahu saudara, nubuat punya kuasa. Perkataan profetik punya kuasa. Yang sudah mandek jalan lagi, gerak lagi, digerakkan oleh nubuat. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido, mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Raja Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu.
Pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Wah, semua yang berhenti dalam hidup saudara dalam nama Yesus dimulai kembali. Jalan lagi, kelompok sel yang sempat mati suri hidup lagi, bertumbuh lagi, jalan lagi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Pekerjaan yang sempat berhenti dimulai kembali. Lihat, digerakkan oleh mujizat. Saudara tahu enggak, ini khotbah ketika saya khotbahkan di UC. Terus setelah itu selesai UC, link khotbahnya didengar salah satu jemaat kita. Nah, jemaat kita ini dia saksi gini. Begitu dia dengar khotbah, rekaman khotbah itu, tiba-tiba jadi rema. Nah, dia kontraktor, dia itu ikut tender pemerintah. Dan di proyek itu di Surabaya sana, ya, itu untuk pembangunan 8 kontraktor. Disaring tinggal 2. Wah, dia senang. Sayangnya finalnya dia kalah. Jadi dikasih ke kontraktor lain, kontraktor Jawa Timur, karena memang proyeknya di Surabaya. Tapi begitu dia dengar khotbah ini, imannya bangkit kembali. Jadi dia cerita, tiap pagi dia doa, dia saat teduh, dia pakai kuasa perkataan profetik. Dia katakan dalam nama Yesus, aku rebut. Anda coba bayangin, sudah kalah tender, harusnya nggak mungkin. Aku rebut, semua tender itu aku rebut kembali. Dia ngomong, setelah itu dia bahasa roh, dia lakukan tiap hari. 10 hari tiba-tiba dia dapat telepon. Dan petugas pemerintah ngomong bahwa yang menang tender mengundurkan diri. Tendernya dikasih sama dia. Waktu dia lihat RAB-nya, dia kaget. Kenapa? Karena RAB-nya lebih tinggi dari yang dia ajukan. Jadi untuk membangun bangunan itu, dia ngomong saya bangun ini biayanya segini aja. Itu kalah tender, ditolak. Sekarang dikasih balik sama dia dengan nilai yang jauh lebih besar. Artinya ada keuntungan yang jauh lebih banyak. Oh, tepuk tangannya pula yang paling meriah, yang paling meriah, yang paling meriah. Saya berdoa dalam nama Yesus, semua yang dicuri oleh iblis dari hidup saudara, hari ini kembali. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Semua berkat, semua kekayaan, harta yang disempat dicuri oleh iblis dikembalikan. Kesehatan yang sempat diambil iblis dipulihkan. Anak sel saudara yang sempat terhilang, dicuri oleh iblis, dikembalikan. Nubuatkan. Tuh lihat, proyek yang sudah berhenti. Digerakkan oleh mujizat. Bisa mulai lagi, bahkan lancar sampai selesai. Yang terakhir, yang ketiga. Ini waktunya terbatas sekali, jadi saya yang bisa sebisanya aja. Yang ketiga, perkataan profetik bisa digunakan sebagai senjata menghancurkan musuh. Oh, ini enggak main-main. Yang ini enggak main-main, saudaraku. Saya bacakan ya. Jadi kuasa profetik itu bisa membangun, bisa jadiin sesuatu, tapi bisa gancurin sesuatu juga. Gancurin musuh. Kita baca Yeskiel 11 ayat 2 sampai 4. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang apa? Kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Jadi ini ngelawan siapa? Kedurjanaan. Ini ngelawan kejahatan, kedurjanaan. Ayat 4. Oleh sebab itu, kalau ngelawan kedurjanaan, jangan takut. Oleh sebab itu apa? Bernubuatlah apa? Melawan mereka. Jadi nubuat itu bisa dipakai untuk melawan sesuatu.
Bernubuatlah hai anak manusia. Nah lihat nih saudaraku, ayat 13. Ayat 13, ini powerful sekali. Anda harus ngerti apa yang terjadi waktu Anda bernubuat. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelacah bin Benaya. Sedang apa? Aku bernubuat melawan kedurjanaan itu. Matilah Pelacah bin Benaya. Saat ini saya bernubuat. Semua sakit penyakit yang menggerogoti tubuh saudara. Sakit penyakit itu mati. Virus kuman bakteri itu mati. Bahasa roh saudara, bahasa roh. Oralawasyara. Skira labasyara. Semua santet yang ditujukan untuk keluarga saudara mati, berbalik arah dalam nama Tuhan Yesus. Ora takapasya, skira labasya. Semua mimpi-mimpi buruk. Lihat ke depan sini, lihat ke depan sini. Ada orang-orang di sini, saudara sedang diserang sama iblis melalui mimpi. Cara iblis ngegolkan saudara itu juga spirit. Caranya bangun tulang kering jadi tentara yang hidup, itu pakai spirit bernubuat. Iblis caranya nubuat itu melalui mimpi jahat. Berapa banyak saudara mimpi berulang-ulang gak benar. Hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua panah berapi si jahat berupa mimpi-mimpi untuk menjatuhkan saudara. Untuk membuat Anda sakit. Untuk membuat Anda bangkrut. Di dalam nama Yesus mati. Anda harus lawan. Tunduklah pada Allah, lawanlah si iblis. Ia lari daripadamu. Semua panah berapi si jahat berbalik. Semua yang ngirim santet sama saudara sekarang berbalik. Yes. Kalau Anda tahu, gunain perkataan profetik ini. Mulai hari ini tidak ada lagi santet yang bisa kena di hidup saudara. Tidak ada lagi kutuk-kutuk yang bisa menjatuhkan saudara. Mulai hari ini roh Allah turun atas saudara. Kuasa Allah menyertai saudara. Memberi kemenangan. Yang percaya ngalami kemenangan, angkat tangannya, tepuk tangannya, pula yang paling meriah, bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat dua tangan, angkat dua tangan, angkat dua tangan, katakan bersama. Ku yakin kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lihat ke depan sini, lihat ke depan sini. Mulai hari ini, rubah saat teduh saudara. Rubah doa saudara. Jangan doa biasa, doa profetik. Gunakan kuasa perkataan profetik. Amin. Untuk membangun. Untuk menjadikan sesuatu. Amin. Dan untuk menghancurkan musuh. Untuk menang di dalam peperangan Tuhan. Gunakan kuasa perkataan profetik. Jadi doa saudara, Anda doa 1 jam, doa 2 jam, doa 3 jam. Dengarkan baik-baik. Itu doa keras, kerja keras. Doa keras, kerja keras. Anda doanya enggak sia-sia. Anda sedang nubuat. Nubuat itu bukan pengangguran, doa itu bukan sia-sia. Doa itu sedang bekerja dalam roh. Jadiin sesuatu, gancurin serangan iblis. Mematahkan semua panah-panah berapi si jahat. Dan membangun keluarga saudara. Membangun kehidupan saudara. Yes, makanya doa itu butuh lama. Doa itu butuh lama. Doa itu butuh sungguh-sungguh. Karena ketika Anda bangun sesuatu, itu butuh kesungguhan hati. Anda kerja benar pun secara jasmani. Kalau kerjanya cuma sebentar selesai sudah enggak mau lagi. Enggak jadi. Anda butuh tekun. Anda butuh sungguh-sungguh. Butuh waktu lama untuk berdoa. Yes. Tapi waktu Anda
doa deklarasikan kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Dan lihat, nanti mujizat-mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Pakai waktu Anda baca firman, banyak orang baca firman tuh yang penting cepat selesai 1 pasal, 2 pasal. Salah. Baca firman itu pakai profetik. Waktu Anda baca kisah itu, Anda sedang nyedot dari firman Allah. Jadiin untuk hidup saudara. Petrus semalaman menangkap ikan, gak dapat, tapi Yesus perintahkan tebarkan jala-jala. Dia terima perahu penuh. Anda langsung berhenti di situ. Doa, aku terima tangkapan yang besar. Aku dapat great harvest. Dalam nama Yesus, aku terima kemenangan yang besar. Dan itu butuh waktu. Doa kayak gitu, karena itu jadiin sesuatu. Jadiin sesuatu. Kalau saudara baca surat kabar, baca koran, jangan cuma baca untuk update info. Wah, apa terjadi lagi, apalagi. Anda mau tahu info apapun lengkap, tidak mengubah hidup saudara. Tapi waktu saudara baca news, Anda pakai perkataan profetik yang gak benar. Karena kadang waktu kita baca di baca news, baca berita, kadang ada iklan-iklan yang gak benar. Anda harus tahu, itu serangan panah berapi hijau, tolak dalam nama Yesus. Kadang yang gak benar, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Atau Anda baca, ini perkataan-perkataan yang gak karu-karuan, dilontarkan hoaks-hoaks untuk mengacaukan bangsa ini, kedurjanaan itu tadi. Sekarang kalau saya baca di detik.com di mana itu ada kedurjanaan, saya lihat, saya langsung ngomong berbalik. Semua omongan-omongan gak benar dihancurkan. Rencana-rencana jahat, gerombolan-gerombolan yang gak benar dihancurkan, dikacaukan. Sejak UC, saya mulai jalankan itu. Dan saya mulai lihat hari demi hari itu benar-benar sedang dibalikkan. Itu hari-hari demi hari sedang dikacaukan. Oh saudaraku, saya mau ngomong. Kuasa perkataan profetik besar kuasanya. Saya mau ambil waktu bersaat kita gunakan kuasa perkataan profetik. Amin. Siap semuanya? Mau ngalami kemenangan? Oh yes, ini ibadah mujizat. Angkat 2 tangan saudara. Yang serius, angkat 2 tangan saudara. Doanya bahasa roh. Bahasa roh yang kuat. Doa yang benar, doa yang kuat. Jangan loyo. Kerja aja butuh keras. Doa yang kuat, doa yang keras. Bahasa rohnya yang keras. Bahasa rohnya lebih keras. Angkat saudara, angkat. Bahasa roh yang keras. Anda berpikir aja harus keras. Anda kerja keringat aja harus keras. Sekarang kerja roh harus keras. Oh Jesus. Saat ini Tuhan, kami satukan hati, kami satukan iman, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa-kuasa yang mau menjatuhkan kami, semua kuasa-kuasa yang mau menarik kami turun ke bawah, kami perkatakan dengan iman. Kami anak-anak Tuhan, kami tetap naik dan tidak turun. Kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Saat ini dalam nama Yesus, semua kuasa kegelapan yang mau menjatuhkan itu dijatuhkan, dihancurkan, dirembukan. Semua serangan-serangan iblis, semua panah berapi si jahat berbalik. Berbalik, 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 berbalik. Dalam nama Yesus semua mimpi-mimpi buruk mulai hari ini dibersihkan. Dibersihkan. Dibersihkan hari ini. Dimerdekakan. Ya, mulai hari ini saya berkatakan Anda dimerdekakan. Dimerdekakan dari mimpi buruk, dari mimpi jahat, dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai
mulai hari ini, mari semuanya, bahasa roh, ora la basyara, ora la basyara, la bala bakasyara, ora la basyara, shira la basyara, la bala. Oh Jesus, mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya katakan di dalam nama Yesus. Lebih keras katakan di dalam nama Yesus. Paling keras katakan di dalam nama Yesus. Kami deklarasikan kemenangan. Semuanya katakan kemenangan. Tepuk tangannya yang paling meriah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa